Halo semuanya. Baik, kami dari kelompok 2 kelas TPKA Program Studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas jurusan Teknik Kimia Universitas Riau akan menjelaskan materi mengenai FBB Coated Paperboard, tissue making, winding, finishing, converting, dan printing. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Jonathan Yap, Saya Korea Jurelan. Saya Khairani Eka Putri. Saya Rahel Mindrova. Saya Isra Nafi, saya Frankel Fredo. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke materi pertama. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu nih dengan universitas kita, yaitu Universitas Riau. Nah, jadi Universitas Riau merupakan universitas negeri yang didirikan pada tahun 1962 yang berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Universitas Riau memiliki 10 fakultas dan lebih dari 100 jurusan di 3 tempat yang berbeda. Yang pertama, ada di Jalan Bina Widya Simpang Baru Tampan. Yang kedua, di Jalan Patimura dan di Jalan Diponegoro, Gobar. Baiklah, selanjutnya kita akan kenalkan prodi kita sendiri, yaitu prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Mari. Baik, jadi gedung D3 Teknologi Pulp dan Kertas ini merupakan hasil kerjasama dari Universitas Riau, PT Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP, dan akibat dukungan dari Thanatos Foundation. Jadi gedung ini merupakan salah satu gedung yang paling baru dibangun di Universitas Riau. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk ikutin kami untuk penjelasan materi dari kami. Tuh, masuk lagi yuk. Ntar lagi masuk nih. Bentar lagi lah, Ran. Bentar lagi habis. Nggak habis duit mau Dodo beli rokok terus. Kan bisa buat beli nasi padang, makan siang. Ya emang agak mahal sih, Ran. Cuman apa ya yang bikin rokok bisa sampai semahal ini? Pertanyaan bagus dong. Jadi selain karena bea cukai dari rokok itu sendiri, packagingnya juga bikin mahal. Oh, emang kertas dari rokok ini kok bisa sampai semahal ini? Nah, jadi namanya pakai jenis karton FBB. Emang PBB itu apa, Ran? Nah, jadi FBB itu adalah singkatan dari folding box board, di mana FBB terbuat dari lapisan kimia dan lapisan pulp mekanik. Nah, FBB tersusun dari lapisan mekanik di antara 2 lapisan kimia. Nah, lapisan paling atas itu terbuat dari lapisan kimia yang diputihkan dengan menggunakan pigmen opsional. Nah, bahan ini memiliki kerapatan yang rendah dengan kekakuan yang tinggi. Nah, dan biasanya juga berwarna kuning. Nah, jadi kegunaan utama dari FBB ini itu biasanya untuk produk kecantikan dan kesehatan, kemasan makanan, terus penggunaan grafis, dan salah satunya packaging dari rokokmu itu dong. Nah, jadi dalam FBB ini itu dikombinasikan antara lapisan pulp kimia dan mekanisnya, sehingga menghasilkan bahan baku yang memiliki kerapatan dan kekakuan yang tinggi. Nah, gramatur dari FBB ini itu antara 150 sampai 400 GSM. Emang cara buatnya gimana ya, Ran? Kayaknya mahal ya, Ran? Bisa sampai semahal itu. Pastilah dong. Nah, jadi prosesnya tuh kurang lebih sama sih kayak pembuatan kertas. Cuman ada beberapa proses tambahan seperti penggabungan antara lapisan pulp kimia dan mekanis dan proses coating. Nah, jadi pertama stok itu akan dikirimkan ke stok line, di mana dalam stok line itu terdapat beberapa proses seperti bell handling, bell pulping, cleaning dan screening, deflaking, dan refining. Kemudian stok akan dikirimkan ke headbox. Nah, dalam folding box mesin itu tuh terdapat 3 headbox. Kenapa ada 3? Itu karena kita akan membuat 3 lapisan kertas dengan parameter yang berbeda. Kemudian lapisan kertas akan disatukan dan dikeringkan pada press section. Kemudian stok board akan dimasukkan ke dalam proses pre-dryer, sizing, coating, after dryer, calendering, kemudian akan digulung pada winder.
Bentar-bentaran, kok ada proses coating lagi setelah sizing? Bukannya kedua itu sama ya? Beda lah dong. Nah, jadi pada sizing itu fungsinya untuk menguatkan kekakuan dan sifat struktural dari FBB ini. Sementara coating itu fungsinya untuk mempercantik atau memperindah dan membuat menarik pada lapisan luarnya. Nah, karena FBB ini dibuat untuk packaging, makanya kita harus membuatnya semenarik mungkin dengan proses coating agar dia mengkilap. Oh jadi gitu ya Ran? Aku jadi ngerti sekarang Ran. Paham kan dok? Dah, sekarang masuk daripada nanti dicoret absen yuk. Oke Ran, makasih. Enggak keluar ya? Halo Poli, ada juga. Iya, lalu ada aku masih pikir aku udah telat, ternyata belum. Lama sekali kan? Beberapa kali mati suka pakai gue. Dikit aja nih Nino, harus tinggal beli. Iya sih ya. BTW Glo, proses pembuatan tisu sama kertas yang bisa kita pakai sama nggak ya? Kurang lebih sama sih ya kan. Tapi nih, bisa lihat kan kalau tisu ini kan lebih tipis. Iya sih ya. Jadi tisu ini merupakan kertas yang bergramatur kecil. Nah, jadi proses pembuatannya itu lebih sederhana. Kalau dari bahannya itu bisa terbuat dari dua. Yang pertama dari virgin pulp ataupun dari recycled pulp. Untuk prosesnya itu yang pertama ada stock preparation, kemudian ada tisu mesin, grinder, dan converting. Oh, berarti prosesnya lebih singkat ya. Terus untuk fungsi dari masing-masing prosesnya sama nggak ternyata? Kalau masing-masing proses, yang pertama kan ada stock preparation. Itu sama seperti saat proses pembuatan kertas, itu persiapan stok sebelum dibuat tisu. Nah, jadi pada proses ini terdiri dari pulper, refining, dan control system. Jadi, daun tisu akan masuk, kemudian akan diencerkan pada pulper, kemudian dimasukkan ke refiner untuk digiling. Lalu akan ditambahkan bahan-bahan lainnya seperti cevlog, plastik, dan coloran dan sebagainya. Nah, kemudian proses tisu mesin yang berfungsi untuk memproduksi lembaran tisu. Jadi mesin ini terdiri dari box, fermentation, dissection, heat dryer, clipping, calender, dan cocktail. Selanjutnya proses rewinder berfungsi untuk memotong tisu yang dari paper mesin menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, selanjutnya adalah converting. Jadi tisu ini akan dipotong dari dryer menjadi ukuran tertentu atau sesuai dengan pesanan customer. Oh, berarti di proses tisu mesin itu lebih pendek ya daripada paper mesin. Nah, benar, karena dari segi ketebalan tisu itu kan jauh lebih tipis ya, jadi dia nggak perlu banyak proses kekeringan. Betul gue ada nyebutin Yankee dryer pada proses tisu mesin. Nah, Yankee dryer itu sendiri apa sih? Nah, jadi Yankee dryer itu sama seperti cradle of drying pada proses pembuatan kertas. Tapi bedanya Yankee dryer ini mempunyai ukuran rollnya itu lebih besar daripada yang di paper mesin. Nah, terus gue tisu dari Yankee dryer itu kan akan memasuki kalender. Nah, gimana sih cara tisu itu dipindahkan dari roll? Nah, jadi kan selanjutnya akan melalui proses clipping kan. Nah, tisu yang dari Yankee dryer itu akan dipindahkan menggunakan ducted flap. Oh, begitu. Isi. Dok, dosennya datang, ayo cukup. Halo Novi. Halo Jo. Halo, jadi kemarin ini aku masih bingung nih tentang winder sama finishing. Ada yang tahu nggak kira-kira? Oh, kalau winder aku tahu Jo. Nah, winder tuh gimana ya, Ovi? Jadi winder itu merupakan alat yang berfungsi untuk memotong jumbo roll menjadi small roll atau big roll. Winder ini masuk ke dalam departemen converting bersama dengan roll wrapping, folio sitter, folio wrapping, dan plate packing. Winder ini juga menggunakan 3 bahan. Yang pertama itu ada paper core yang berfungsi untuk menjaga agar small roll itu berdiri kokoh atau stabil.
Yang kedua itu ada double tap, berfungsi untuk menempelkan karton ke paperboard. Yang ketiga itu ada karton tersebut yang berasal dari jumbo roll. Winder ini juga terbagi menjadi 4 section. Yang pertama itu ada admin section yang berfungsi untuk mengatur kecepatan pemotongan dan juga berfungsi untuk mengatur ketegangan kertas tersebut. Karton. Yang kedua itu ada sitting section yang berfungsi untuk membuang trim atau bagian pinggir dari jumbo roll. Yang ketiga itu ada anime section. Anime section ini berfungsi untuk menggulung karton tersebut dan menjaga hardness roll. Lalu yang keempat itu ada roll discharge table. Itu berfungsi untuk menerima hasil atau transferan dari roll LJT yang berasal dari winder section. Nantinya roll tersebut akan diberi ID sesuai dengan informasi dari roll tersebut, Jo. Oh gitu, Hel. Tapi kemarin tuh aku ingat ada yang namanya rewinder. Apa sih rewinder tuh? Rewinder ini sama juga dengan winder, tapi rewinder ini memiliki fungsi untuk membuka gulungan, juga berfungsi untuk memperkecil diameter maupun lebar dari karton dengan cara memotong kartonnya. Rewinder ini terbagi menjadi 3 section, Jo. Yang pertama itu ada anime section, berfungsi untuk membuka gulungan karton besar dengan meletakkannya itu di atas alat pendukung di bagian drive side. Lalu nantinya akan dilewati dengan guide roll. Guide roll ini menjaga tension kertas itu, Jo. Nanti dari guide roll itu akan masuk ke banana roll atau spider roll yang berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan setelah karton itu dipotong. Yang kedua itu ada sitting section. Sitting section ini berfungsi untuk sebagai tempat pemotongan dari karton. Dia itu menggunakan 2 mata pisau yang di atas itu ada yang tajam, yang di bawahnya itu tumpul, sehingga roll tersebut akan dipotong dan nantinya akan dikirim ke rewinder section yang berfungsi sebagai tempat penggulungan dari karton itu. Untuk menggulung karton itu melalui 3 roll, Jo. Yang pertama itu ada guide roll. Guide roll ini berfungsi untuk mengatur dan menstabilkan jalannya karton. Yang kedua itu ada rewinder roll yang berfungsi sebagai landasan dan tempat karton tersebut. Yang keempat itu ada rider roll. Rider roll ini berfungsi untuk menggulung juga, tapi memberi tekanan pada gulungan karton tersebut secara vertikal, Jo. Oh gitu. Itu tentang materi, tentang winder dan rewinder. Gimana? Kalau itu apa yang tentang finishing, lu tahu nggak? Nah, di finishing itu, Jo, ya itu dia proses finishing itu adalah proses setelah winder, di mana semua roll itu akan dibungkus ataupun di packaging sesuai dengan jenisnya. Yang pertama itu ada folio roll. Folio roll itu menggunakan plastik PE warping, dan untuk yang custom roll itu biasanya digunakan craft roll. Kok bisa dibedain gitu sih? Ya, kok bisa dibedain? Jadi kenapa bisa dibedain? Yang pertama itu dia bisa digunakan untuk yang folio filter dan bisa dikirimkan ke customer. Nah, yang kedua tuh craft tuh dia bisa tahan lama dan mudah di print dibandingkan dengan PE warping. Dan yang ketiga tuh dia craft ini sudah dibilang internasional karena banyak digunakan berbagai jenis ke customer ke seluruh dunia. Dan yang terakhir tuh yang keempat itu craft tuh dia lebih mewah dan lebih mahal daripada PE warping. Oh gitu. Nah, terus misalnya kalau di finishing tuh ngapain sih? Nah, di finishing tuh, Jo, ya itu dia proses finishing itu adalah proses setelah winder, di mana semua roll itu akan dibungkus ataupun di packaging sesuai dengan jenisnya. Yang pertama tuh ada folio roll. Folio roll itu menggunakan plastik PE warping, dan untuk yang custom roll itu biasanya digunakan craft roll. Kok bisa dibedain gitu sih? Ya, kok bisa dibedain? Jadi kenapa bisa dibedain? Yang pertama tuh dia bisa digunakan untuk yang folio filter dan bisa dikirimkan ke customer. Nah, yang kedua tuh craft tuh dia bisa tahan lama dan mudah di print dibandingkan dengan PE warping.
Dan yang ketiga tuh dia Craft nih sudah dibilang internasional karena banyak digunakan berbagai jenis ke customer ke seluruh dunia. Dan yang terakhir tuh yang keempat itu Craft tuh dia lebih mewah dan lebih mahal daripada PE. Oh gitu. Jadi Jo, gimana proses converting Jo? Nah, jadi gini, converting itu merupakan proses untuk memproses lebih lanjut yang mobilan tadi yang karton dari finishing itu yang udah dibungkus sama PE atau plastik sama craft paper itu untuk mengubah mereka menjadi lembar-lembar karton untuk kemudian dikirimkan ke customer atau pelanggan. Nah, untuk customer roll itu sendiri dia kan dia biasa dikirimkan dalam bentuk roll itu langsung, jadi langsung masuk ke warehouse terus dikirimkan ke customer atau pelanggan. Sedangkan untuk folio roll ini harus dipotong dulu menjadi folio size atau ukuran folio dengan yang namanya itu folio sitter. Nah, jadi di board mill pada era PP itu sendiri ada namanya itu BW Falcon 2 sitter. Nah, jadi mesin ini dia bisa memotong atau memproses folio roll dengan lebar sampai 2500 mm. Jadi alat ini sendiri itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada yang namanya unwinding atau unwinder, itu di bagian belakang alatnya atau backstand. Lalu selanjutnya ada slider conveyor, terus ada decurler roll, ada platform, ada cross cutter, ada sliter, terus ada web cleaner, terus ada gator mount, ada overlapping unit, dan yang terakhir itu ada pallet magazine. Nah, jadi Jo, fungsinya itu apa sih? Nah, jadi yang pertama itu adalah bagian unwinder atau unwinding. Itu fungsinya itu untuk membuka roll yang tadi tuh yang mau bilang yang PE wrapping itu harus dibuka dulu sebelum diproses atau dipotong. Nah, jadi pada unwinder atau unwinding section ini dia terdiri dari 3 alat. Yang pertama itu ada namanya core chuck, ada brake motor sama spring kicker. Nah, jadi yang pertama itu core chuck ya. Jadi core chuck ini merupakan kayak bagian paling penting lah di unwinding itu. Jadi core chuck ini fungsinya itu untuk membuka rollnya mulai dari plastik itu dia buka, terus baru dia masukkan gulungan itu ke dalam mesin. Jadi core chuck itu paling harus ketat udah untuk diaturnya itu di mesin folio sitter, karena kalau misalnya ada salah di core chuck ya gitu gagal rollnya gagal kebuka. Selanjutnya itu ada brake motor. Nah, brake motor tuh untuk mengontrol core chuck supaya pas dia lagi ngebuka roll tuh dia gak lepas. Nah, yang terakhir itu ada spring kicker. Nah, kalau misalnya roll yang udah habis buka kan tadi kata Rahel ada namanya core-nya itu kan. Nah, core-nya itu nanti dilepas lah dari mesin folio sitter itu dengan menggunakan spring kicker itu sendiri. Terus selanjutnya itu ada slider conveyor. Nah, jadi conveyor ini itu untuk mentransportasikan atau mengirimkan yang roll yang dengan PE wrapping tadi itu ke core chuck-nya itu. Nah, jadi dibawanya nggak pakai forklift atau apa, dia tinggal taruh di atas conveyor. Selanjutnya itu ada decurler roll. Decurler roll itu fungsi utamanya itu supaya karton yang diproses itu dia nggak melengkung, nggak bengkok gitu. Nah, kan biasa kalau gulung itu kan biasa mau buka kan miring gitu kan kertasnya kan. Nah, sama juga. Jadi di decurler ini tugasnya tuh meluruskan lembaran karton yang baru dibuka itu tadi. Kok bisa misalnya melengkung tuh apa tuh? Ada faktornya nggak? Ada, jadi emang ada beberapa faktor yang menyebabkan karton tuh bisa kayak melengkung. Yang pertama itu faktor ketebalan karton. Kalau misalnya kartonnya tipis ya lebih mudah dia bengkok gitu. Terus yang kedua itu kartonnya itu kayak dia ditentukan oleh jarak antara karton tersebut dari core-nya. Kalau misalnya core-nya udah mulai dekat core itu kan biasanya lengkungannya makin besar gitu kan. Nah, itu decurler rollnya harus bekerja lebih keras. Mungkin menurutku itu aja sih hal untuk faktor. Jadi Jo, kalau misalnya dia memang miring gimana tuh? Gagal tapi kalau misalnya miring, kalau misalnya mau potong kan nanti ukurannya nggak sama, itu terhitung reject tuh. Nah, jadi selanjutnya itu ada yang namanya platform. Nah, platform itu kayak platform atau tangga untuk naik ke bagian atas folio sitternya. Nah, biasa area ini digunakan oleh operator atau tim maintenance yang ingin kayak misalnya operatornya mau mengecek parameter dari mesin dari karton yang dihasilkan, atau tim maintenance yang ingin memperbaiki komponen dari
folio shifter itu. Nah, jadi platform itu cuma jadi tempat operasi untuk menjangkau bagian-bagian dari folio shifter itu sendiri. Terus selanjutnya itu ada yang namanya splicer unit. Nah, jadi splicer unit itu tugasnya untuk menyambungkan karton dari roll pertama ke roll berikutnya. Kayak tadi kan udah ada tuh yang korca itu untuk membuka roll. Nah, kalau misalnya sudah habis, itu nanti roll baru akan dimasukkan ke dalam korca. Nah, kartonnya itu sendiri harus disambung lagi. Nah, itu menjadi tugas dari splicer unit. Tapi kadang splicer unit yang digunakan di board mesin itu, di folio shifter itu dia udah otomatis yang namanya itu auto splicer. Jadi kayak dia udah otomatis tersambung lah, gak perlu kita bantu untuk menyambungkan dari roll berikutnya. Nah, jadi itulah fungsi dari auto splicer itu sendiri, untuk meminimalisir human error atau kesalahan dari manusia. Selanjutnya itu ada namanya banana roll. Nah, jadi banana roll seperti yang tadi Rahel bilang di Winder juga, itu fungsinya itu untuk melebarkan web karton supaya nanti dia regang gitu pas mau dipotong, gak mengkerut dan jadinya jelek hasilnya. Nah, jadi selanjutnya itu ada yang namanya web assembly atau overlapping unit, yang fungsi utamanya itu untuk menumpuk web atau lembaran dari karton itu supaya dia nanti rapi pas dipotong di sliter nanti. Nah, jadi pada overlapping unit itu ada yang namanya itu web edge control atau photocell, yang dia fungsinya itu untuk mendeteksi kalau misalnya ada kemiringan di webnya itu atau lembaran karton yang berjalan itu tadi. Kalau misalnya ada kemiringan, nanti dia bakal kirim sinyal ke korca melalui PLC supaya korca itu sendiri bisa dibenerin posisinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sliter itu sendiri. Nah, jadi sliter ini itu fungsinya untuk memotong karton atau board dengan arah MD atau mesin direction. Nah, jadi kemiringan di sliter ini ada dan diset pada posisi 7 derajat. Dan di setelah sliter itu ada yang namanya web cleaner, yang berfungsi untuk menghisap debu-debu yang tercipta gitu selama proses pemotongan. Nah, debu ini sendiri itu ada karena filler yang dipakai pas kita produksi board paper itu, yaitu GCC atau batu kapur atau grounded kalsium karbonat. Nah, jadi kalau misalnya pas dipotong itu nanti serbuk-serbuknya itu bakal berterbangan, di mana itu nanti bisa menyebabkan masalah lainnya pada mesin atau masalah pada operator yang misalnya terhirup lah itu kan buku-bukunya itu. Makanya itu perlu dihisap keluar melalui web cleaner. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya itu web clamping device. Itu fungsinya untuk untuk memberikan tekanan pada tumpukan-tumpukan yang tadi sudah dipotong di sliter itu, nanti ditekan untuk supaya pas dia dipotong di cross cutter itu dia gak lari-lari gitu. Nah, jadi selanjutnya itu barulah yang dari sliter itu masuk lagi ke yang namanya cross cutter, di mana cross cutter itu memotong lembaran karton yang tadi itu secara CD atau cross direction. Nah, jadi awalnya itu kan jalannya masih kayak gini, nanti di cross cutter itu nanti dipotong jadi sudah berbentuk lembaran persegi gitu. Nah, sama seperti sliter tadi, di cross cutter ini juga terdapat web cleaner sendiri yang berfungsinya sama untuk menghisap debu yang tercipta selama proses pemotongan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya getter mouth. Nah, jadi getter mouth ini berfungsi sebagai pintu reject lah. Kalau misalnya ada masalah gitu kan di sliter atau cross cutter yang dimana kayak misalnya kartonnya itu gak persegi sempurna gitu, itu nanti masuk ke reject, yaitu tepatnya masuk itu melalui getter mouth. Nah, dari getter mouth itu nanti sendiri akan dikirimkan ke guillotine, di mana dipotong menjadi ukuran kecil-kecil. Nah, jadi karton-karton yang sudah dipotong di sliter sama cross cutter itu nanti dia akan dibawa menuju yang namanya itu bale overlapping, atau yaitu bale overlapping. Dia nanti disusun lagi tuh, bertingkat ya nanti di dalam bentuk persegi per lembarnya itu. Nah, selanjutnya dari bale overlapping unit itu nanti akan dikirim menuju yang namanya transport track menuju layboy. Nah, jadi di layboy itu sendiri nanti dia akan diletakkan gitu, dia diletakkan lagi di atas yang namanya palet. Nah, di mana palet itu nanti akan disediakan dari pallet magazine. Nah, jadi mungkin ya itulah prosesnya kan, sudah ditumpuk menjadi
menjadi di atas palet itu nanti barulah dikirim untuk pembungkusan lebih lanjut untuk dikirim ke customer. Nah, aku juga ada tambahan sih tentang folio rewrappingnya. Nanti kan karton yang sudah dipotong dari seter itu nanti akan dikirimkan ke conveyor dalam bentuk perim. Karton-karton yang dalam bentuk perim itu akan diberi kertas kraft sebagai packaging atau pembungkusnya. Nanti pembungkusnya itu akan dilipat atau ditumpuk di atas palet dan nantinya itu akan ditransportasikan ke warehouse dan atau dikirim bisa juga ke customer dalam bentuk tumpukan palet, Jo. Oh gitu ya. Jadi ternyata folio itu ternyata perim juga ya bungkusnya, jadi kayak bentuk lembaran. Oh gitu. Jadi berdasarkan penjelasan kita tadi, maksudnya kita udah paham lah ya tentang apa winding, finishing, converting tadi. Iya. Udah banyak juga kan kita jelasin. Udah siang aja nih. Iya. Ya, mau makan nggak? Mau. Ya, Bubar. Thank you ya, Jo, anak ini. Oke. Wah, jadi kapan kita magang? Bulan depan nih Ran, katanya kan? Kalian udah siap? Aduh, Udah. siap lah. Vivi. Mau kemana, Vi? mau revisi nih semua dosen, Oh, revisi apa tuh, Vi? revisi print absorb. Oh, gitu. Karakteristik ya? Ya. Sini lah, duduk dulu. Nah, aku mau nanya nih. Aku kan lagi mau revisi print absorb. Kalian tahu nggak apa-apa aja metode-metode yang di printing? Oke, jadi gini Vi, jadi pertama aku jelaskan tentang printing itu sendiri. Nah, jadi printing itu sendiri merupakan sebuah metode untuk menduplikasikan atau menggandakan seperti kayak gambar, tulisan, penting objek-objek visual gitu ke dalam sebuah media cetak gitu Vi. Yang paling banyak sekarang dipakai itu ada 7 metode. Yang pertama ada offset, terus ada flexography, ada grafur, litografi, letterpress, ada screen printing sama digital printing. Yang ku tahu sih cuma offset sih ya. Jadi offset tuh itu metode printnya memanfaatkan prinsip bahwa minyak dan air itu tidak dapat bercampur. Nah, jadi cetakannya itu nanti kita cetak ke plak logam dulu nih. Dan plak logamnya itu dilapisi dengan zat-zat yang dapat menyerap tinta seperti karet sintetis. Nah, barulah nanti diaplikasikan ke media cetak itu pakai roll tinta sama roll karet. Biasanya offset ini dipakai untuk percetakan majalah, buku, brosur, dan yang terakhir itu ada kemasan. Nah, selanjutnya itu ada metode litografi. Metode ini biasanya memanfaatkan sifat lipofilik dan hidrofilik dari permukaan kertas. Kalau lipofilik itu menyukai minyak dan hidrofilik itu suka air. Nah, metode ini biasanya menghasilkan hasil cetakan yang lebih tajam dan lebih jelas lagi. Biasanya metode ini digunakan untuk pembuatan majalah, poster, dan poster-poster untuk promosi lainnya. Nah, selanjutnya itu ada metode grafur printing. Metode ini menggunakan plat cetak yang berlubang-lubang kecil. Prosesnya itu tinta akan diaplikasikan pada permukaan sehingga hanya tertinggal pada bagian lubang saja yang ada tintanya. Kemudian plat itu akan ditekan pada bahan cetak sehingga gambarnya akan tercetak. Metode ini biasanya digunakan untuk buku, majalah, dan uang. Selanjutnya ini ada di letterpress. Letterpress ini masuk ke dalam metode cetak timbul atau relief printing. Metode ini memanfaatkan cetakan dengan permukaan cetak yang cekung dan nantinya dicetak pada bahan menggunakan roll tinta. Metode ini juga sering digunakan untuk membuat kartu undangan pernikahan, kartu nama, label, dan untuk promosi lainnya. Metode ini juga memiliki keuntungan, yaitu dapat mencetak pada berbagai bahan seperti kertas, kain, maupun karton. Selanjutnya ini ada metode screen printing. Metode ini juga sering disebut dengan sablon. Ini sering digunakan di mana metode ini terjadinya perpindahan tinta melalui sebuah layar kawat atau disebut dengan mesh, yaitu nanti tintanya itu akan diberi di permukaan cetakannya. Metode ini juga sangat efektif karena dia itu dapat mencetak pada permukaan yang bisa disebut juga dengan yang kasar, berpori, ataupun juga dapat mencetak pada berbagai warna
juga desainnya itu bisa kompleks. Metode screen printing ini juga menghasilkan kualitas yang sangat tinggi, seperti pada jenis berbagai produk seperti kaos, mug, tas, maupun baliho. Terus kalau aku sih taunya itu ada metode flexo, sama yang terakhir ada metode digital printing. Kalau untuk metode flexografi itu menggunakan plat cetak yang biasanya terbuat dari bahan karet maupun bahan sintetis lainnya. Nah, jadi metode pencetakannya pertama itu nanti tinta akan disemprotkan ke plat cetak yang kemudian akan diangkat dan dicetak pada bahan cetak. Nah, biasanya metode ini digunakan untuk mencetak kemasan dan label. Nah, yang terakhir itu ada metode digital printing nih. Nah, jadi metode ini itu menggunakan printer khusus yang dapat mencetak gambar maupun teks dari file digital. Nah, printer ini mengaplikasikan tinta langsung pada bahan cetak dan dapat menghasilkan cetakan dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Biasanya metode digital printing ini digunakan untuk mencetak poster, brosur, dan bahan promosi lainnya. Banyak juga ya metodenya. Jadi menurut kalian nih metodenya yang paling bagus apa? Nah, jadi walaupun banyak ya, setiap metode itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi kalau aku sih lebih suka metode digital printing. Oh, kalau Jo gimana? Kalau aku lebih suka sablonnya, screen printing tuh tadi tuh, aku lebih suka itu. Oke. Kalau Glo? Aku setuju sama Rani, aku lebih suka digital printing. Kalau Raya? Sama kayak Jo juga metode screen printing. Kalau mau sendiri Vi gimana? Kalau menurut aku sih ya digital printing sih. Gitu. Udah sore aja. Aku balik dulu ya ke TPK mau revisi. Oh iya. Terima kasih ya atas penjelasannya. Digital printing. Sama-sama. Oke, sama-sama. TTV. Ya, hati-hati. Dah. Jadi makan di mana kalian? Situ. Wah, akhirnya siap juga ya kita menjelaskan soal materi. Iya coy, capek juga aku ngejelasinnya. Iya nih banyak juga yang materi yang dihafal. Mana nih cowok-cowok? Mana ya? Mana ya? Aduh, sorry guys, aja aku ada kerjaan. Sorry guys, saya revisi. Sip lah yang paling sibuk itu. BTW mana ya si Edo? Jam baliknya balik pulang. Ah, itu dia orangnya. Edo, sini. Sini, Do. Edo. Aduh, iya sabar. Dari 20 km, kalian udah manggil-manggil aja. Udah kalau lama kali. Dah. Langsung saja kita tutup. Baik, sekian penjelasan kami mengenai FBB Coated Paperboard, tissue making, winding, converting, finishing, dan printing. Kami harap materi dari kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan mohon maaf juga bila ada salah kata dalam penyampaian materinya. Dan terima kasih juga bagi semua teman-teman yang telah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Kami dari kelompok 2 izin pamit dulu, sampai jumpa lain waktu. Terima kasih. Bye.